Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semuanya pasti dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun sekarang ini di tengah-tengah kondisi yang was-was, keadaan yang masih tegang oleh karena COVID-19 ini masih ada. Nah, jujur saya boleh berkata bahwa ada kengerian dan rasa takut. Amin. Sebenarnya apa sih yang perlu kita takutkan? Memang suasana berita-berita yang mengerikan membuat kita jadi terbawa. Padahal menurut informasi para ahli virus berkata, virus itu tidak bisa mematikan. Tetapi memang dampak dari orang yang terpapar, kalau dia ada penyakit bawaan, itu yang menjadi masalah. Tetapi kalau kita punya kondisi memang sehat, itu dalam 14 hari imun kita bisa membunuh virus itu, sehingga virus itu tidak mematikan buat kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Apakah sekarang ini kita sudah menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, juga menjaga untuk supaya kita sehat, kita banyak makan, minum vitamin, suplemen, atau olahraga? Ya, kebetulan saya hampir setiap hari pagi-pagi antara jam 8 sampai jam setengah 10 saya berjemur sambil olahraga. Itu menandakan bahwa kita hidup semangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ambil satu tema, kepastian di balik pengharapan. Jujur nih, pasti semua orang ingin mempunyai satu pengharapan. Betul apa betul? Dan pengharapan itu seringkali keluar dari kata-kata setiap orang, setiap umat manusia, apapun agamanya atau tidak beragama, tapi pada prinsipnya dia ingin mempunyai satu pengharapan. Ya, contoh, pengharapannya pada umumnya ya, bahwa saya berharap supaya terkabul. Nah, itu kata-kata bahwa dia mendapatkan sesuatu untuk apa yang dia inginkan berhasil. Kedua, saya berharap, yakin dapat diselesaikan masalah ini. Ya. Nah, itu pada umumnya mereka berharap sesuatu terlepas dari masalah. Yang ketiga, saya berharap yang baik, tetapi sampai hari ini tak kunjung tiba. Bagaimana tuh saudara? Tetap punya pengharapan, tapi tak kunjung tiba. Nah, terus ada lagi yang berkata, saya berharap, tapi dengan harap-harap cemas. Kekhawatiran timbul. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Nah, itu kan banyak hal pikiran manusia itu berbeda-beda. Terus yang kelima, ada lagi, saya berharap, tapi ya bagaimana ya? Mungkin nggak? Artinya alias apa? Pesimis saudara. Maka itu
Jadi kita lihat setiap perkataan-perkataan manusia pada umumnya, ya, mereka merasa tidak adanya kepastian. Kira-kira betul apa betul? Nah, akhirnya banyak yang apatis kalau tidak terjawab. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan juga saya? Apakah punya pengharapan? Pengharapan firman Tuhan hari ini berkata, dikatakan kepastian di balik pengharapan. Maka itu, ayo kita buka yuk firman Tuhan terlebih dahulu untuk kita baca. Tapi sebelumnya itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke? Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai berdoa. Untuk hari ini kita ibadah walaupun di rumah masing-masing, tapi kita percaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak ada batasan untuk kita punya roh. Kita harus mempunyai roh yang bernyala-nyala walaupun di rumah, apalagi untuk di tengah-tengah keluarga. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha tinggi, maha agung, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami ucapkan hadirat-Mu. Terpujilah nama Engkau. Walaupun hari ini kami masih beribadah minggu ini di tengah-tengah keluarga, di rumah masing-masing, tapi tidak membatasi roh kami tetap bernyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami supaya apapun yang saat ini kami bersama-sama melalui viral YouTube, biarlah Tuhan ini juga menjadi berkat buat kami semua. Di mana Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, kami percaya saat ini Engkau ada bersama dengan kami. Maka itu kami serahkan Tuhan ibadah hari ini supaya menjadi berkat buat kami semua. Urapi kami semuanya, layakkan, sucikan dan kuduskan kami dalam saat ini untuk menerima firman-Mu. Dan urapi juga lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan ini sungguh berasal dari Kau. Dan kami menikmati berkat-berkat-Mu melalui firman-Mu yang hidup ini menjadi kekuatan dan remah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini kehendak Tuhan saja yang jadi. Sehingga kami boleh dibekali oleh firman-Mu yang hidup ini dalam menghadapi tantangan rintangan yang ada pada masa-masa yang sukar ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau halau, Kau jauhkan kami dari mara bahaya. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita jemaat yang percaya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di mana hari ini kita harus semangat, kita harus tetap sukacita. Maka itu sekarang kita buka yuk firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yuk kita mulai siapkan Alkitab atau gadget yang ada aplikasi Bible. Oke, sudah ada. Ayo, mari kita sama-sama membacanya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita renungkan firman Tuhan, di mana yang bertema tadi saya katakan bahwa kepastian di balik pengharapan. Rasul Paulus jabarkan pendapatnya yang dialami secara pribadi. Oleh kasih karunia dia diselamatkan pada saat lawatan Tuhan terjadi pada waktu perjalanan ke kota Damsyik. Pada waktu itu Paulus bernama Saulus, dia itu penganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Tidak sedikit yang disiksa, yang dimasukin penjara, bahkan juga yang dirajam dengan batu, yaitu salah satunya Stefanus. Itu terjadi dengan si Saulus ini. Dan ketika pada saat Tuhan berkenan kepada Saulus menampakkan dirinya pada waktu perjalanan ke Damsyik, disitulah dia baru merasakan bahwa sesuatu yang datang ini adalah kebenaran. Sehingga di situ dia berkata, "Oh, sungguh aku ini adalah sampah." Dia mendapatkan anugerah yang besar, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disinilah Rasul Paulus menjabarkan pengharapan setiap orang percaya tidak akan sia-sia. Dan pengharapannya itu ada suatu kepastian, ada terjamin. Kenapa bisa begitu? Maka itu dia mau jabarkan. Hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini supaya ada satu pengertian yang dalam bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia. Bahkan ada satu kepastian yang luar biasa. Maka itu coba kita renungkan. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Pertanyaannya, jadi apakah betul-betul ada pengharapan yang pasti? Maka itu kita mulai buka di dalam firman Tuhan ini. Dikatakan di Roma pasal 5 ini mulai ayat 1. Ya. Di situ apa? Oleh karena iman memperoleh kasih karunia. Jadi yang pertama adalah oleh karena iman memperoleh kasih karunia. Rasul Paulus memperoleh kasih karunia sehingga Tuhan lawat dia langsung dan dia menjadi rasul yang paling akhir dan dipakai luar biasa. Nah, di situ kita bisa lihat apa yang Bapak Ibu yang terkasih. Kita lihat di dalam
pasal 5 ini ayat 1-nya dikatakan apa? Hidup kita dibenarkan ketika kita berjumpa secara pribadi. Kita sudah diberikan kasih karunia. Di dari kasih karunia itu timbullah iman. Maka itu dikatakan yang pertama adalah oleh karena iman memperoleh kasih karunia. Bagian pertama ini. Dia terdiri dari satu, hidup kita dibenarkan. Ya, bahwa pada saat kita memperoleh kasih karunia Tuhan, timbullah iman percaya, dan di situ dampaknya hidup kita dibenarkan. Yang pertama, dari bagian 1 yang pertama. Terus bagian 1 ini yang kedua, itu juga masih di dalam ayat pertama. Hidup damai sejahtera dengan Allah Bapa. Oh, kita akan memperoleh hidup yang damai sejahtera dengan Allah Bapa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang telah memperdamaikan kita. Dia rela mati di kayu salib, melaksanakan tugas Bapa. Terus bagian pertama ini, yang bagian ketiganya adalah memperoleh jalan masuk. Itu di dalam ayat kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Tuh. Oleh karena itu, ya, bahwa kita dikatakan oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk. Maksudnya apa? Jalan masuk apa nih, Bapak Ibu yang terkasih? Coba kita buka yuk di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, saudara, ini bukan ayat yang biasa-biasa saja, tapi saya percaya ayat ini populer, saudara. Ya, coba yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi di situ saya boleh jabarkan, berikan pengertian bahwa bagian pertama yang ketiga ini memperoleh jalan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan Bapa, yang mana suatu ketika kita akan pergi kepada Bapa. Jadi kita sudah dapat petunjuk kepada Bapa, jalannya melalui siapa? Yaitu Yesus berkata, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Itu bagian pertama yang ketiga. Yang keempatnya dikatakan di dalam ayat 2 juga, Roma pasal 5 ayat 2, dikatakan begini. Bermegah di dalam pengharapan. Oh, luar biasa. Ya, bermegah di dalam pengharapan. Bahkan dikatakan lagi untuk apa? Menerima kemuliaan Tuhan. Jadi menerima kemuliaan Tuhan. Jadi bermegah di dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, maksudnya itu pengharapan kita, di mana pada saat kita sudah selesai kontrak di bumi ini, kemana tujuan kita? Yang pasti bagi orang yang percaya, dia akan masuk dalam kerajaan sorga dan menerima kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Jadi ada satu bukti kekuatan bahwa kita percaya tidak sia-sia. Ada satu kepastian. Lanjut, bagian kelimanya, ya. Dikatakan ayat ketiga. Ayat ketiga
Dan bukan hanya itu, kita juga bermega di dalam kesengsaraan. Wah, ketika kita masih di bumi, jujur, pasti ada masalah yang enak dan yang tidak enak. Pada umumnya kebanyakan yang tidak enak, betul nggak? Nah, jadi jangan takut Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hadapi masalah itu walaupun yang tidak enak. Karena ada firman Tuhan di sini kita lihat dikatakan apa? Dan bukan hanya itu saja di dalam ayat 3-nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita. Ingat, kesengsaraan kita. Di situ ada, kita lihat lagi berikutnya apa? Di dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan apa? Bisa saja ketekunan kita pengharapan pada Tuhan, kita makin hari makin banyak berdoa. Ya. Ketekunan untuk kita berdoa, ketekunan untuk kita baca firman, ketekunan kita berharap sepenuhnya pada Tuhan. Jadi kita tidak lihat masalah sengsaranya, tapi kita serahkan sengsara ini yang kita alami, kita serahkan, kita fokus kepada Tuhan. Hingga menimbulkan ketekunan. Dan selanjutnya bukan ketekunan saja yang akan terjadi, juga timbul tahan uji. Tadinya yang gampang merengek-rengek, gampang kecewa, gampang ini, gampang itu, yang tidak enak, yang tidak baik. Tapi ketika kita tekun di dalam doa, kita tekun di dalam pengharapan pada Tuhan, di situ timbullah tahan uji. Banyak orang pikirannya apa? Tidak mau. Oh, yang tidak enak. Ya, semua juga pasti tidak mau. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada maksud Tuhan bahwa di dalam kesengsaraan itu timbul ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Artinya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dan saya bisa naik kelas. Nah, setelah tahan uji, apa yang terjadi? Timbullah pengharapan di hadapan kita. Kenapa? Kita sabar menanti, kita sabar menerima apa yang tidak enak ini. Dan saatnya, waktunya, Tuhan akan tunjukkan pertolongan tepat pada waktunya. Saya teringat dengan di dalam Yakobus pasal 1. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1, ya, mulai dari ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, yang namanya pencobaan kan gak enak, betul gak? Tapi di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana saudara? Bisa nggak lagi ketimpa malang, ketimpa musibah, ya sesuatu yang tidak enak. Totonya disuruh bilang tetap harus berbahagia. Pada umumnya mana mungkin, betul nggak? Tapi kalau kita menjadi murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya, ini harus tampil beda. Dan firman Tuhannya bukan tidak ada arti. Ketika kita bilang berbahagia di dalam kesulitan atau masalah, tapi ada artinya, saudara. Di situ juga kita bisa melihat, ya, Yakobus sendiri berkata, dia merasakan sendiri, makanya diungkapkan ini. Ketika pada saat ada masalah, itu pertama, itu ujian yang datang itu bisa menimbulkan iman, makin percaya sama Tuhan, dan jadi tahan uji. Iman kita jadi tahan uji. Ya, kalau orang yang percaya pada Tuhan, ya,
Tapi jangan hanya mulut saja, percaya-percaya tapi ada masalah takut. Ya, lari sini, lari sana, minta pertolongan sini, pertolongan sana. Padahal dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya dan jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan inginkan, andalkan Dia. Amin. Maka itu dalam ujian itu timbul iman, ya. Timbul iman, teruji saudara. Nah, akhirnya timbul lagi ketekunan. Konteksnya sama dengan Roma pasal 5 tadi. Timbul ketekunan, ketika ketekunan, ya, apa yang terjadi? Timbul lagi memperoleh buah yang matang. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara dan saya, ketika ada berbagai pencobaan, ketika kita sambut dengan suatu kebahagiaan, arti kita tidak takut, tidak lari dari kenyataan, dan itu akan mendapatkan tahan uji. Udah tahan uji, timbul ketekunan. Udah ketekunan, timbul lagi apa? Buah yang matang. Bahwa saudara dan saya sudah mempunyai buah-buah roh yang bisa kita lakukan apa yang kita alami, yang tidak enak, tapi kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Itu akhirnya kita akan terlihat bahwa kita memiliki satu buah yang matang. Dan bukan sampai di situ saja. Ketika kita memiliki buah yang matang, dan di situ membawa menjadi kesempurnaan, bahwa kita serupa segambar dengan Kristus. Ingat, kita ciptaan yang Bapa ciptakan sendiri, serupa segambar dengan Dia. Maka itu kita harus mempunyai karakter Kristus untuk menjadi serupa segambar dengan Dia. Untuk itulah makanya akhirnya buah yang matang itu menunjukkan perbedaan kepada orang-orang yang belum percaya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi apakah betul ada pengharapan yang pasti? Yang pertama, oleh karena iman memperoleh kasih karunia. Sehingga bagian pertama ini mempunyai kriteria-kriteria lainnya yang kita sudah dengar tadi. Dan sekarang bagian kedua. Jadi apakah betul-betul ada pengharapan yang pasti? Bagian kedua ini kita bisa melihat begini. Di dalam ayat 5. Yuk kita baca ayat 5. Roma 5 ayat 5. Jadi oleh karena iman kita memperoleh pengharapan. Ya. Kita memperoleh pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapannya yang tidak mengecewakan. Jadi kembali, oleh karena iman memperoleh kasih karunia yang pertama. Yang bagian kedua ini, oleh karena iman kita memperoleh pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Nah, karena satu, kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita lihat tuh, ya. Kasih Allah dicurahkan dikatakan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, ya. Nah, saudara, maka itu kita bisa mengerti sekarang. Ternyata Tuhan memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan kepada saudara dan saya. Kenapa? Kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, coba kita lihat lagi ayat pendukungnya. Pada saat kita percaya pada Tuhan, disitulah ada yang dikatakan peranan Roh Kudus memeteraikan hidup kita menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Yuk kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13.
Ya, kita buka Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, atau itu Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya, Injil keselamatanmu. Oke? Di dalam Dia, yaitu Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, maka Roh Kudus memeteraikan kita. Maka itu pengharapan ini tidak akan mengecewakan kita. Kenapa? Roh Kudus ikut berperan dalam hal ini untuk memberikan iman kita menjadi kokoh, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang hidup. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu bahwa kesimpulannya oleh karena dikatakan, jadi apakah betul ada pengharapan yang pasti? Tadi bagian pertama oleh karena iman memperoleh kasih karunia, dan bagian kedua oleh karena iman memperoleh pengharapan. Ya, pengharapannya pertama tidak mengecewakan, karena kasih Allah ya dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Terus keduanya apa? Keduanya kita lihat di dalam ayat 8. Ayat 8 katakan apa lagi? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi karena waktu kita masih penuh dengan dosa, kita dalam kondisi yang lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka. Nah, ya, kita lihat lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, di waktu kita lemah, kita tak berdaya, kita adalah orang yang beruntung. Lemah tak berdaya ini adalah karena dosa yang mengikat kita. Tapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kelemahan, ikatan-ikatan dosa itu diambil alih, sehingga Tuhan merdekakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi disinilah peranannya kita oleh karena iman memperoleh pengharapan yang tidak mengecewakan, yang terus dikatakan apa? Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kedua, karena waktu kita masih lemah, yang masih banyak berdosa ini, Kristus telah mati bagi saudara dan saya. Terus yang ketiga, lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Itu kita lihat lagi ya. Lebih-lebih lagi karena sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, ayat 9. Ya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tuh. Jadi di dalam ayat 9 bagian ketiganya ini ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah Bapa. Suatu kepastian yang luar biasa. Menjadi satu kebanggaan kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tidak sia-sia. Terus yang bagian keempat, di dalam ayat 10-nya kita lihat. Sekarang telah diperdamaikan dengan Allah Bapa oleh kematian anaknya Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan ayatnya begini, Bapak Ibu yang terkasih. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
dikatakan pasti. Maka itu tema hari ini, kepastian di balik pengharapan. Ternyata ada, saudara. Tapi kepastiannya di dalam siapa dulu? Kalau kita berharap pada manusia, pasti kecewa. Tapi inilah sesuatu keyakinan yang kokoh buat kita. Injil diberitakan, di situ kita bisa lihat kebenaran. Nah, saudara, jadi di sini pasti akan diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Dia telah mati, hari yang ketiga dia bangkit dan hidup, menunjukkan maut telah dikalahkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan saja kita diselamatkan, tapi juga kita bisa bermegah di dalam Allah Bapa. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kemuliaan Allah, kerajaan sorga kita sudah miliki. Jadi bukan keselamatan saja, tapi kita memperoleh hidup bersama-sama dengan Bapa, masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari hari ini kita renungkan firman Tuhan ini. Luar biasa. Bahwa kepastian di balik pengharapan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh suatu kepastian. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang terkasih, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus akan alami suatu kepastian di balik pengharapan. Ingat baik-baik. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan alami kepastian di balik pengharapan. Nah, jadi di situ pertama-tama kita timbul iman, ya, untuk memperoleh apa? Memperoleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menyelamatkan bagi saudara dan saya di kayu salib di Bukit Golgota. Terus, jadi ketika kita berharap, ternyata pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Bahwa saudara suatu ketika kelak akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dia jamin karena sudah dia berikan buktinya bahwa anak yang dikasih, anak yang tunggal itu telah diturunkan ke dunia untuk menanggung dosa saudara dan saya. Nah, jadi ini kan suatu kepastian bahwa kita akan memperoleh keselamatan, kemuliaan Tuhan. Dan ingat baik-baik, saya teringat dengan doa Bapa kami. Jadi dikatakan di bumi seperti di sorga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang percaya pada Tuhan, dia akan memperoleh suatu berkat bahwa di bumi pun, di dalam kesengsaraan, bisa bermegah. Oh, luar biasa. Ingat, walaupun di dalam kesengsaraan kita bisa bermegah, kita bisa melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan di bumi seperti di surga. Oh, luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Maka itu kita tidak rugi bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi syaratnya jangan lupa, ya, jangan kita berkata, oh berkat saja. Tapi mari untuk menerima berkat itu, maukah kita hidup tidak berbuat dosa lagi? Ini menjadi pertanyaan untuk pribadi kita masing-masing. Ya, yang kedua, masihkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Nah, itu menjadi pertanyaan. Karena Tuhan tidak mau hanya sebatas bibir saja engkau memuliakan aku. Terus yang ketiga, menyenangkan Tuhan dengan pujian-pujian dan ucapan syukur. Jadi kita jangan ngomel kalau ada masalah, ya.
Jangan karena berkat saja kita, oh haleluya, tapi yang ada masalah, bisakah kita mengucap syukur? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang keempat, menjadi alat kemuliaannya. Siapkah melayani? Paling tidak, bukan jadi hamba Tuhan. Paling tidak, jadi saksi bagi Kristus kepada orang lain. Beritakanlah kabar baik ini. Amin. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Mari kita berbalik kepada Tuhan sepenuh hati. Karena Tuhan melihat hari-hari ini, ya Bapak Ibu yang terkasih, bukan saya nakut-nakutin. Ternyata memang COVID-19 tidak bisa dianggap enteng. Dia tidak pandang bulu. Saudaramu kaya kayak apapun kayaknya, tetap saja kalau saudara tidak siap, saudara akan direnggut oleh COVID-19. Saudara hebat apapun sebagai pendeta hamba Tuhan, kalau Anda juga tidak siap, Anda juga pun bisa gugur. Itu sudah banyak yang terjadi. Maka itu, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan anggap remeh COVID-19 ini, tapi tetap kita andalkan Tuhan. Dan Tuhan mau ada pesan bagi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Coba renungkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 4 ayat 3. Yuk kita buka Mazmur pasal 4 ayat 3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Mari Bapak Ibu, sesibuk-sibuknya kita, walaupun kita jadi seorang pengusaha atau apapun, ingat, berilah waktu kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan kita menodai kemuliaan Tuhan. Jangan juga kita mencintai ya hobi kita atau apapun yang kita kejar di dunia ini. Tapi cintailah Tuhan terlebih dahulu. Pasti Tuhan akan berikan berkat-berkat. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka ia akan ditambahkan segalanya. Bapak Ibu, percaya nggak? Tuhan tahu apa yang kebutuhan kita. Tapi Tuhan ingin di mana hati kita pada saat itu. Sungguhkah kita mendahului kepada Dia? Karena Tuhan ingin melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Jangan kita cari kebohongan, tapi carilah kebenaran Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Dan hari ini saya percaya bahwa COVID-19 bentar lagi akan sirna. Karena kalau orang yang berbalik pada Tuhan, penyakit samper, kutuk apapun akan dihalau Tuhan. Maka itu mari kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan, untuk Tuhan ampunilah kalau kita masih bersalah, ya bangsa kami masih bersalah. Ampunin Tuhan, supaya ada kemurahan Tuhan memusnahkan ini COVID-19, supaya tidak ada lagi mata rantai di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Kita berdoa juga untuk para dokter dan khususnya juga Bapak Presiden kita, supaya ada hikmat mengatasi semuanya ini. Dan juga TNI Polri, kita juga salut kepada dia bahwa di garda depan dengan para relawan untuk mengatasi pemutusan rantai dari COVID ini, mata rantai COVID ini. Maka itu salam sejahtera, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih bahwa kami sudah membahas firman-Mu ini. Ya Tuhan, sekarang kami tahu bahwa kepastian di balik pengharapan ini ada di dalam tangan-Mu. Maka itu Tuhan, kami mau sepenuhnya bersandar, berharap pada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kembali lagi kami mohon kiranya
Kau berkati Tuhan, di mana Bapak Presiden kami, termasuk wakil, bahkan jajaran para menteri, bahkan juga DPR MPR, maupun juga kepolisian dari TNI Polri. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk memberikan hikmat dan kemampuan dan kesehatan buat mereka semua. Terlebih dokter-dokter dan juga para relawan, perawat-perawat yang di garda depan. Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah Tuhan Yesus dari hal-hal yang buruk. Karena kami sudah mendengar banyak hal yang terpapar, kena, dan akhirnya gugur Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolong. Semuanya ini Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, janji-Mu yang hamba juga rasakan Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat, di mana ketika Paskah bahwa akan ada mujizat, ternyata luar biasa Tuhan, ada bukti kesembuhan lebih banyak dari kematian, dan kami percaya ini akan makin berlimpah-limpah lagi kesembuhan yang akan terjadi. Kematian Tuhan akan stop Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau Tuhan Yesus, berkati bagi semuanya ini, dan juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan semua gereja-gereja Tuhan, dan khususnya negara kami ini, rakyat kami Indonesia, apapun mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan Yesus, termasuk segala kebutuhan keperluannya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak menelantarkan kami, Tuhan akan mempersiapkannya. Dan Tuhan yang memberkati, Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Kau. Segala puji syukur, juga kami juga berdoa untuk persekutuan doa Victory Shekinah di Bungur Besar ini. Jemaat-jemaat Tuhan semua yang ada, yang setia, Tuhan berkati juga. Hingga Tuhan, kerinduan kami Tuhan, untuk kami akan bersama-sama kembali Tuhan, beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau yang pulihkan negara kami ini, pulihkan negara bangsa-bangsa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.